Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, berjumpa lagi di acara edukasi perpajakan KPP Badora. Badora. Kita punya logo baru nih ya, Sida ya. Karena kali ini kita cuma berdua, biasanya rame ya bertiga. Iya, sekarang pesem-pesempitan berdua. ya. Iya, bersama saya Sida, saya penyuluh KPP Badora, dan kali ini dengan Arif Budi Nugroho saya. beliau juga penyuluh di KPP Ya. Badora. Sudah semakin mendekati akhir tahun ya Pak ya? Betul ya. Apakah ini edukasi perpajakan terakhir atau masih ada seri yang lainnya? Oke. Jadi kita banyak materi ya, Mbak Iya. Sida ya, terutama dengan terbitnya peraturan-peraturan baru, termasuk yang kita sampaikan hari ini yang wajib ya, kita deliver kepada para kawan pajak semua. Yang mana kawan pajak pasti sudah menunggu-nunggu ya. Iya. Kemarin juga sudah banyak telepon maupun langsung datang menanyakan tentang PMK-PMK terbaru. Betul. Kemudian apa sih yang akan kita bahas pada kali ini ya? Sekarang kita akan membahas mengenai PMK nomor 80 tahun 2024. Judulnya panjang ya Pak ya? Iya. Tata cara pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan PPH ya. dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Oke, panjang sekali ya. Singkatnya fasilitas atas PHLN. Apa aja sih fasilitasnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Baik. Mungkin Pak Arif sebelum lebih lanjut kita membahas tentang PMK 80 ingin disampaikan atau latar belakangnya apa, silahkan Pak Arif. Baik, sampai jumpa lagi. Baru juga mulai. Ya alhamdulillah kan pajak kita berjumpa kembali, semoga kita dalam keadaan sehat ya di akhir tahun 2024. Tahun baru mau kemana sih Dan nih? Boleh dikasih spill kepada para kawan pajak? Nanti Rahasia? tunggu update saya. Tunggu update. Baik kan pajak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan PMK yang relatif baru yang mulai berlaku di pertengahan Oktober tahun 2024 terkait fasilitas perpajakan untuk PHLN, yaitu apa? Proyek pemerintah yang didanai oleh hibah atau pinjaman luar negeri. Nah, kan pajak mungkin banyak sekali pertanyaan ya yang masuk di KPP Badora karena banyak wajib pajak yang terdaftar di kita yang berstatus sebagai kontraktor utama ya untuk proyek PHL tadi. Juga di KPP Badora kita mengadministrasikan dan kita sering ya berkomunikasi dengan KL nih, dengan kementerian-kementerian, dengan lembaga-lembaga tertentu terkait ya proyek-proyek PHLN di sini. Nah, dalam kesempatan ini mungkin sedikit ya Mbak Sida ya. Kita sudah pernah diundang dalam berbagai rapat baik oleh kementerian lain ya, baik oleh lembaga lain terkait proyek ini, bahwa kemarin-kemarin ya Mbak Sida kita apa ya ibaratnya ketentuan yang selama ini kita gunakan terkait fasilitas PHLN ini kita gunakan PP yang cukup tua nih, PP 42 tahun 95 berikut perubahannya. Nah dalam rapat kemarin ada rekan dari DJ BPR dan lain sebagainya, ternyata di instansi lain sudah ada loh pembaruan ketentuan karena kita tahu bahwa skema dalam pemberian PHLN tadi hibah diberikan dalam bentuk uang, ternyata nggak cuma uang, bisa juga dalam bentuk barang atau jasa. Bagaimana sistematikanya? Pemberi dana hibah langsung terjun ke Indonesia, langsung menerima barang ataupun jasa dari kontraktor utama dan lain sebagainya. Nah, dengan ketentuan lama hal-hal tersebut belum jelas nih Mbak Sida. Nah, dengan PMK di sini ini untuk menyelaraskan ya dengan ketentuan yang ada di unit lain dan juga tentunya untuk kepastian hukum dan terakhir untuk kemudahan. Apa kemudahannya Mbak Sida? Boleh di-spill sedikit di awal di sini bahwa semua tata cara administrasinya akan menggunakan online ya. Secara atau kita lakukan secara online. Jadi kembali lagi di CP kawan pajak saat ini lebih mengutamakan ya prinsip apa tadi? Trust and verify. Kita berikan terlebih dahulu untuk membantu atau mempermudah apa yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak. Mungkin itu Mbak Sida.
Kemudian untuk pokok-pokok perubahannya nih dari Ya, tadi sebutkan juga ada KMK-nya 239 ini sudah betul. dari tahun 1996 ya Pak ya. Iya, umur udah berapa tahun? Saya masih balita. Masih balita. Baru sekarang ada perubahan aturan begitu ya. Iya. Untuk pertama sih kuncinya di PMK 80 ini adalah bisa apabila ada perjanjian PHLN yang telah mendapatkan surat penetapan nomor register dari DJPPR ya. Jadi Betul. selama PHLN ini sudah mendapatkan nomor register dari DJPPR, maka dia berhak mendapatkan Betul. fasilitas seperti itu ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung sama Pak Arief tentang penyelesaian ruang lingkup hibah. Kalau misalnya dulu hibah uang dan terencana ya, Iya. artinya sudah Hanya harus berupa ada uang di, dan ada direncanakan ya, sudah dalam DIPA. di Ya. dalam DIPA. Kalau sekarang Diperluas iya, cakupannya. Ya. hibah uang dan juga barang dan jasa. Kemudian selain harus terencana dalam DIPA, bisa juga yang hibah secara langsung ya. Oke. Jadi bisa hibah terencana dan hibah langsung sudah bisa diakomodir di PMK 80 ini. Kemudian tentang penyesuaian objek pemanfaatan fasilitas PPN dan juga PPNBM. Ini yang berubah adalah kalau dulu kontraktor utama bisa atas impornya, kemudian pemanfaatan BKPTB atau JKPLN, kemudian atas KL atau Pemda atas perolehan BKP atau JKP dan dari kontraktor utama ya. Iya. Kemudian nanti bisa juga pembaharuannya yaitu pemberi hibah barang dan juga atau jasa perolehan BKP atau JKP dari KU juga bisa mendapatkan begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin boleh kita tambahkan ya, Mbak Sida kan pajak ya, bahwa selama ini di KPP Badora sering mendapatkan pertanyaan karena ada transaksi sangat mirip nih Mbak Sida dan Kak Pajak. Apa tuh yang mirip? Karena kita tahu KPP Badora juga mengadministrasikan badan internasional termasuk kerjasama teknik. Nah, kerjasama teknik ini kurang lebih proses bisnisnya ya kalau kita terangkan atau kita sampaikan ya mirip-mirip lah seperti PHLN di sini, di mana ada negara donor atau NGO ya yang memberikan hibah ke Indonesia. Kemudian juga dari hasil dana hibah tadi dihibahkan entah ke kampus dan lain sebagainya. Nah ini kita sering confuse nih, kita menggunakan ketentuan terkait PNABI atau PMK tentang ini yang kita bahas pada hari ini yaitu apa? PMK 80 tentang fasilitas PHLN. Kuncinya apa tadi seperti sampaikan Wasida bahwa ketika kita akan menggunakan fasilitas PMK 80 bahwa proyek tadi harus didaftarkan dan mendapatkan registrasi dari DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi di sana akan dilakukan asesmen, dilakukan validasi apakah proyek ini masuk memenuhi kriteria sebagai PHLN yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Itu kuncinya, Mbak Sida. Ya. Kemudian selanjutnya pokok perubahan di PMK 80 ini tadi juga sudah di spill di depan ya, berarti tentang kemudahan. Kalau misalnya dulu untuk fasilitas kita harus dicap nih secara manual ya. Tapi nanti kalau di sini karena kita sudah menggunakan secara online dan juga tersistem ya nanti ini pencatatannya. Jadi dari mulai PHLN-nya pertama harus sudah diregister, kemudian nanti KU-nya juga harus didaftarkan begitu ya. Barangnya diregister dan juga nanti untuk permohonan SKTD ya atau untuk fasilitasnya bisa dilakukan secara online di DJP online begitu ya Pak ya. Kemudian jangka waktu layanan kalau dulu tidak diatur nih ya Pak ya. Kalau di PMK 80 ini sudah diatur 5 hari kerja. Itu jika apa? Layanan online belum tersedia atau sedang ada trouble lah kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kan pajak sekali lagi perbedaan berikutnya seperti yang tadi sampaikan oleh Mbak Sida ya, bahwa terkait siapa sih yang dapat memanfaatkan fasilitas di sini, ini juga dalam PMK 80 diperluas ya, karena berdasarkan fakta kemarin ternyata skemanya banyak variasinya. Nah, fasilitas sesuai PMK 80 ini dapat dimanfaatkan oleh 3 subjek ya kan pajak. Pertama dapat dimanfaatkan oleh pemberi dana hibah atau pinjaman tadi. Atau yang kita sebut donor gitu atau donor. Nah, siapa pendonor? Bisa negara,
bisa juga lembaga-lembaga yang ada di luar negeri atau biasa kita sebut dengan NGO. Itu yang pertama. Kemudian subjek kedua yang dapat diberikan fasilitas di sini adalah penerima dana hibah ataupun pinjaman. Boleh dia kementerian lembaga atau KL, termasuk Pemda yang menerima penerusan dari dana hibah tadi. Nah, yang ketiga, nah ini yang wajib pajak banyak terdaftar dan selama ini banyak bertanya nih Mbak Sida, yaitu para perusahaan yang menjadi kontraktor utama. Nah, di sini terkait jenis fasilitasnya beda-beda dan skema atau cara mendapatkan fasilitas tersebut juga berbeda-beda untuk masing-masing subjek tadi. Mungkin itu Mbak Sida terkait subjek. Atau mau dijelaskan sekalian Pak? Oke. Tadi sudah ada subjeknya, sekarang objeknya apa saja sih yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi ketiga subjek tadi mendapatkan fasilitas yang berbeda sesuai PMK di sini. Untuk pemberi donor, baik itu negara lain ataupun lembaga selain pemerintah ya, akan diberikan fasilitas berupa apa? PPN ataupun PPNBM atas penyerahan BKP JKP dari kontraktor utama yang tidak dipungut PPN. Jadi isunya di sini untuk pemberi donor hanya terkait apa tadi? Fasilitas terkait PPN dan PPNBM. Jadi kalau mereka menerima barang ataupun jasa kena pajak dari kontraktor utama, maka PPN-nya tidak akan dipungut. Itu yang pertama, subjek pertama. Nah, subjek yang kedua yaitu kementerian, lembaga ataupun Pemda yang menerima penerusan dana tadi mendapatkan fasilitas ya sama ya ketika menerima barang ataupun jasa dari kontraktor utama atau ketika KL tadi mengimpor sendiri BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean RI ataupun memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean RI, maka semua pajak-pajak khususnya PPN dan PPNBM yang seharusnya terutang maka juga tidak akan dipungut. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting, yang sering banyak kita mendapat pertanyaan, yaitu bagi kontraktor utama. Apa saja sih fasilitas perpajakan ketika kontraktor utama ini mengerjakan proyek PHLN tadi? Nah, ini sebenarnya kalau terkait jenis atau skopnya tidak ada perubahan ya, Mbak Sida dengan PMK 239. Kita sekali lagi bahwa untuk kontraktor utama di sini diberikan dua jenis fasilitas, ya. Pertama untuk PPNBM. Yang kedua untuk PPH. Nah, untuk PPN dan PPNBM sendiri apa sih yang diberikan fasilitas? Yaitu ketika ya KU tadi atau kontraktor utama tadi melakukan impor BKP. Nah, kemudian sama berikutnya ketika KU tadi menggunakan atau memanfaatkan BKP tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar ke dalam daerah pabean RI, maka PPN ataupun jika ada PPNB kalau jasa nggak ada ya, juga tidak akan dipungut. Terus bagaimana dengan perolehan dalam negeri? Gimana Mbak Sida? Ketika kontraktor utama belanja barang dan jasa dari dalam negeri, ya, bagaimana dengan pajak masukannya? Tetap akan dilakukan pemungutan PPN oleh para suppliernya. Terus gimana untuk pajak masukannya? Tentunya ketika nanti ada penyerahan yang PPN mendapatkan fasilitas tidak dipungut, PM-nya dapat dikreditkan ataupun direstitusi. Itu dari sisi PPN dan PPNBM khusus untuk kontraktor utama. Nah, dari sisi PPH, apa fasilitasnya? Mbak Sida, bisa melanjutkan barangkali? Ini ada dalam disebutnya PPH DTP gitu ya Pak ya? Iya, jadi secara substansi masih sama dengan kontraktor sebelumnya. Khusus untuk kontraktor utama, maka PPH yang terutang untuk pekerjaan yang dilakukan ya dalam rangka PHLN di sini akan mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Artinya ditanggung pemerintah itu gimana? PPH-nya ada, tapi ditanggung oleh APBN. Nah, kurang lebih seperti itu tuh Mbak Sida terkait subjek dan objek apa saja yang diberikan fasilitas PPNBM ataupun PPH. Mungkin juga diingatkan lagi ya Pak, kita mengingatkan bersama bahwa apa sih yang disebut kontraktor utama? Biasanya kan banyak WP yang tanya ya, saya ini berhak nggak sih? Atau bagaimana saya bisa nggak mendapatkan fasilitas ini? Yang disebut kontraktor utama adalah yang langsung berkontrak dengan KL atau Pemda. Jadi sudah jelas kok berkontrak langsung berarti apa dokumen evidence-nya ya adakah kontrak yang antara langsung dengan dari KL atau Pemda ke kontraktor utama. Dan ada syarat tambahan nih Mbak Sida, seperti yang tadi kita sampaikan
dalam PMK 80 salah satu tujuannya untuk kepastian hukum ya. Untuk dapat ditetapkan atau diberikan fasilitas sebagai kontraktor utama, maka perusahaan tadi harus didaftarkan oleh kementerian lembaga. Nanti dia akan memperoleh semacam suket. Apa itu suket? Surat keterangan ya. Oh, suket tuh ilalang ya kalau bahasa kita ya, rumput ya. Surat keterangan sebagai kontraktor utama. Jadi ini kita perlu kerjasama ya kan pajak ya untuk perusahaan-perusahaan yang akan berlaku atau bertindak sebagai kontraktor utama. Lalu Kementerian Lembaga tolong dong diregisterkan nama perusahaan saya supaya dalam sistem DJP online kita ya, dalam sistem administrasi perpajakan kita, perusahaan kita sudah terdaftar sebagai kontraktor utama. Ya, diingatkan kembali jenis apa sih, jenis hibah apa yang bisa mendapatkan fasilitas? Ada hibah uang, kemudian ada hibah barang, ada hibah jasa dan juga pinjaman. Kemudian bagaimana caranya agar mendapatkan fasilitas? Tentunya harus pertama diregister dulu dan sebelumnya juga dituangkan di dalam perjanjian kontrak atau dokumen sejenis begitu ya. Yang dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah. Tadi sudah dijelaskan kalau KU itu harus didaftarkan. Kemudian bagaimana sekarang kalau misalnya donor yang dari luar negeri pemberinya kan mereka tidak mempunyai akses ya ke DJP online untuk mendaftarkan. Gimana prosesnya seperti itu? Gimana prosesnya? Prosesnya berarti melalui KL atau betul. Jadi pihak pemberi dana hibah misalnya ketika akan mendapatkan fasilitas PPN yang tidak dipungut, maka cara pengajuannya adalah melalui laman DJP, tetapi melalui akunnya Kementerian Lembaga. Nah dari sana nanti akan diinputkan apa saja persyaratannya kita lengkapi dan langsung seketika oleh sistem akan diterbitkanlah SKTD. Singkatan dari apa SKTD? Surat keterangan tidak dipungut. Kalau itu udah biasa, singkatan lainnya apa? Ayo tanpa mikir, S-nya apa? Baik, ini kan aja gitu ya. Jadi kembali lagi terkait pemberian fasilitas bagi subjek langsung ya dari pemberi dana hibah tadi, caranya adalah ya diajukan ke DJP, bukan DJP, laman DJP ya seperti itu, tetapi melalui kementerian, lembaga ataupun Pemda yang terkait. Jadi dari sana akan diinputkan langsung SKTD akan diterima. Itu proses yang pertama Mas itu. Tapi perlu diingat juga ya bahwa SKTD ini harus terbit atau harus ada sebelum impor dilakukan. Seperti biasa aturan umumnya ya bahwa segala persyaratan administrasi harus didapatkan sebelum transaksi dilakukan. Nah yang itu yang pertama nih Mbak Sida. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan bahwa subjek yang kedua dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah pihak tadi kementerian lembaga termasuk Pemda. Nah, gimana caranya supaya ketika nih penerima dana hibah Pemda tadi atau kementerian tadi menerima barang ataupun jasa ataupun akan mengimpor barang misalnya, bagaimana prosedurnya? Maka karena KL di sini mereka punya NPWP sebagai apa? Instansi pemerintah. IP ya, instansi pemerintah, maka KL termasuk Pemda dapat mengajukan tadi permohonan SKTD ya melalui laman DJP tentunya dengan memenuhi persyaratan administrasi. Nah, begitu administrasi sudah kita upload, seketika SKTD akan diperoleh ya. Nah, ketika SKTD diperoleh, maka ketika menerima barang atau jasa dari kontraktor utama akan dijadikan ya dasar oleh kontraktor utama untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 07 gitu ya. Jadi yang skema yang kedua. Ya, tadi berarti sudah donor sudah, kemudian dari sisi Pemda atau KL juga sudah, sekarang dari sisi kontraktor utama ya. Kalau secara garis besar berarti ada 3 step nih yang harus dilakukan kontraktor utama. Agak sedikit kompleks ya untuk kontraktor utama. Pertama tadi sudah disinggung bahwa harus melakukan pemberitahuan KU atau kontraktor utama gitu ya. Ini dilakukan KL atau Pemda? Iya, dilakukan melalui KL atau Pemda ya sebagai penerima dana hibah tadi. Ya. Kemudian itu dilakukan di laman DJP. Kalau misalnya eligible, maka akan diterbitkan surat keterangan KU gitu sebagai ya Pak? kontraktor utama PLN. Namun apabila tidak sesuai atau tidak penelitiannya
ditolak nih, berarti akan diterbitkan SPTMK atau surat pemberitahuan tidak memenuhi Iya. ketentuan seperti itu ya. Iya. Mungkin juga mau sedikit bukan ini ya kisi-kisi ya mungkin ya Mbak Sita ke kawan pajak. Jadi jika memang dalam suatu proyek kita bayangkan banyak pihak terlibat di sana, maka ketika para pihak ini akan mendapatkan fasilitas tadi pajak terkait PHLN, ya masing-masing pihak harus berkontrak secara langsung ya. Boleh jadi dalam satu proyek ada beberapa kontrak ya, baik itu kepada wajib pajak badan, bahkan orang pribadi pun boleh loh. Iya. Kemarin kita mendapatkan pertanyaan, oh kita dapat dana dalam rangka melakukan penelitian di pantai di Bali. Kalau di sana berarti harus ngajak kita, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kontraktor utama nih boleh lebih dari satu kan pajak dan boleh juga baik wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Syaratnya apa? Untuk mendapatkan fasilitas ini harus minta tolong nih kepada KL atau Pemda tadi, tolong didaftarkan dalam laman DJP untuk mendapatkan apa? Surat keterangan sebagai kontraktor utama PHLN. Kalau kontraktor utamanya lebih dari satu, berarti nanti KL-nya juga harus menginput ya setiap masing-masing kontraktor utama itu. Kemudian tadi sudah melakukan pemberitahuan sebagai kontraktor utama, selanjutnya adalah melakukan register atas BKP atau JKP-nya. Iya. Jadi keluar nomor dulu, saya mau impor ini misalnya gitu ya, harus daftarkan dulu master list-nya ya, barang-barang mana yang diimpor dan siapa yang melakukan KU, tetapi melalui KL atau instansi pemerintah Pemda tadi. Jadi kalau sudah cocok, maka apa selanjutnya? KU tadi atau kontraktor utama tadi langsung bisa masuk ke laman DJP. Karena NPWP-nya sudah didaftarkan sebagai kontraktor utama, maka akan muncul jenis fasilitas. Ya, kita cek hari ini untuk di DJP online kita sudah ada menu pelayanan dalam rangka untuk memperoleh tadi SKTD ataupun suket ya surat keterangan untuk mendapatkan fasilitas terkait PPH ya dalam PHLN di sini. Kemudian yang terakhir adalah melakukan permohonan fasilitas tadi. Iya. Tapi online ya. Iya, betul. Apabila sudah melakukan permohonan fasilitas PPN atau PPNBM, si KU ini juga timbul kewajiban ya Pak ya? Iya. Yaitu melakukan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPH DTP tersebut. Iya. Jadi mungkin bisa kita tambahkan ya kan pajak salah satu aturan yang mungkin perlu kita garis bawahi ya bahwa dalam PMK 80 seperti fasilitas lainnya, fasilitas zaman COVID, fasilitas investasi dividen dan lain sebagainya, maka diwajibkan loh, ada kewajiban loh untuk melaporkan apa? Realisasi ya PPH khususnya ya yang ditanggung pemerintah. Jadi kalau sampai miss, lupa atau terlambat dari jangka waktunya, maka gimana terkait fasilitas PPH-nya khususnya menjadi tidak ditanggung pemerintah, dapat ditagih oleh KPP. Oleh karena itu seperti tadi sampaikan Mbak Sida, urutannya cukup ini ya, mulai pendaftaran suket sebagai KU ya, kemudian meregistrasikan BKP, atau master list jenis barang dan jasa yang akan diperoleh. Kemudian langkah yang ketiga, KU tadi mengajukan permohonan SKTD ya. Nah, SKTD ini juga berlaku sebagai apa? SKB untuk PPh 22 ya ketika prosesnya impor secara online. Jadi langkah yang keempat adalah melaporkan realisasi terkait PPh yang ditanggung pemerintah. Kemudian juga ditanyakan suket ini berlakunya sampai dengan kapan? Jadi suket ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir proyek begitu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya terjadi penggantian nih atau revisi untuk akhir masa proyeknya gimana? Berarti silahkan direvisi perjanjiannya atau kontraknya, maka suket itu akan mengikuti sampai dengan kapan proyek itu berakhir seperti itu. Kemudian terkait ketentuan pembuatan faktur pajak atau ini yang penting nih ya, supaya tidak kena sanksi apa, Mas Sanis? Pasal 4 ya. Pertama yaitu PKP wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar, lengkap dan jelas. Betul.
halaman identitas diisi identitas pihak yang memperoleh PKP, itu diisinya jelas ya, siapa yang menerima, NPWP-nya berapa, alamatnya di mana. Kemudian seperti biasa ya. ya, untuk deskripsi barang dan jasanya diisi dengan nama dan uraian BKP atau JKP sesuai dengan SKTD yang tadi sebelumnya sudah diregistrasi sebelumnya, seperti itu. Jadi tinggal dicomot aja nih. Gitu. Kemudian untuk di kolom keterangan atau yang dulunya ada cap faktur pajak ya, itu diisi dengan PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995. Saya sudah cek ya, itu PP 95 juga masih berlaku loh sampai hari ini terkait PPN yang tidak dipungut terkait PHLN. Jadi masih langgeng tuh ya. Seperti siapa kalau langgeng? Waduh, Mas Ilvan nggak boleh dijawab. Yaudah, silakan dilanjutkan. Kemudian di kolom referensi, jangan lupa di kolom referensi nanti ini harus ditulis dengan nomor register penelitian PHLN yang diterbitkan oleh DJPPR, kemudian juga dituliskan nomor SKTD yang sesuai. Iya. Kemudian untuk PPN sudah nih, selanjutnya PPH ya Pak ya. Silakan Pak Arif. Oke. Curang deh ya. Jadi kembali lagi kan pajak ya. Untuk fasilitas PPH sebenarnya maksud dari pemerintah ya ketika ada proyek yang didanai dari hibah khususnya ya termasuk pinjaman luar negeri. Kita tahu ya dalam APBN kita selain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, termasuk sumber pembiayaan kita dari hibah ya. Oleh karena itu diberikanlah fasilitas supaya hibah ini langsung full, langsung dalam bentuk apa yang dimaksudkan, entah itu proyek, barang, ataupun jasa tertentu. Nah, di sini diberikan fasilitas selain PPN dan PPNBM juga PPH. Nah, untuk PPH ini kan pajak ya kembali lagi ini sedikit berbeda nih dengan ketentuan yang sebelumnya. Jadi kita mungkin ilustrasikan sedikit ya untuk memudah. Contohnya misalnya ada PT ABC. Dia berlaku sebagai kontraktor utama untuk PHLN yang sudah terregister ya dalam DJPPR. Artinya ya PT ABC berhak mendapatkan fasilitas baik PPNBM dan PPH. Nah, dalam perhitungan misalnya yang dikerjakan adalah berupa jasa penelitian ataupun jasa apapun itu, maka silakan dalam SPT-nya asumsi tidak ada usaha yang lain ya. Asumsi proyeknya hanya proyek PHLN. Maka kita hitung pajak seperti biasa. Berapa sih penghasilan dari proyek tadi, berapa harga pokok, berapa biaya pengurang penghasilan brut dan lain sebagainya, dapat penghasilan kena pajak, kita kalikan tarif pasal 17. Berapa persen? 22%. Maka kalau seluruhnya yang dikerjakan oleh PT ABC adalah proyek PHLN tadi, maka seluruh pajak terutang sesuai pasal 17 tadi ditanggung pemerintah. Nah, yang di TP ini juga harus dilaporkan realisasinya. Bagaimana cara pelaporannya? Yaitu kita lampirkan dalam SPT tahunan yang kita bentuk. Nah, sekarang kalau lihat berarti ada satu dong lampiran tambahan SPT tahunan kita tahun 2024. Iya, tapi lampiran ini hanya akan muncul ke perusahaan yang sudah mempunyai suket sebagai KKO, sudah mempunyai surat keterangan sebagai kontraktor utama, maka dia ada tambahan formulir terkait realisasi PPH DTP. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ya PT ABC tadi selain mengerjakan kontrak PHLN juga punya pekerjaan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas. Cara menghitungnya juga cukup simpel. Kita hitung total secara keseluruhan ya berapa pajak terutang, kemudian yang ditanggung pemerintah adalah sebesar porsi penghasilan neto yang diperoleh dari proyek PHLN tadi. Misalnya penghasilan netonya 40/60, maka 40/100 ya dari total pajak terutang itulah yang akan ditanggung pemerintah dan juga harus dilaporkan di dalam lampiran SPT tahunannya. Nah, ini jika memang penghasilan yang diterima tidak bersifat final. Nah, sekarang bagaimana jika usaha dilakukan dikenakan biaya final, jasa konstruksi dan lain sebagainya? Bagaimana laporannya Mbak Sida? Ini supaya tidak ini ya. Tidak bosan. Kalau atas PPh final ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama apabila dibiayai dengan hibah uang dan atau pinjaman, mekanismenya adalah
dipotong PPh-nya atau dipungut oleh KL atau Pemda. Tapi seperti status itu ya. DTP ya. DTP. Oke. Kemudian penyampaian setelah dipotong nih, membuat bukti potong dengan DTP, kemudian si KL atau Pemdanya menyampaikan SPT massa. SPT massa ini yang kemudian dianggap juga sebagai laporan realisasi untuk kontraktor utamanya. Iya. Kemudian yang kedua adalah apabila mendapatkan proyek pemerintah yang diperoleh dari hibah barang dan atau jasa. Selain uang ya berarti ya. Ini sedikit berbeda perlakuannya. Kalau misalnya tadi dipotong atau dipungut oleh KL atau Pemda, kalau misalnya diperoleh atas hibah barang dan jasa, maka si KU ini harus menghitung sendiri dan melaporkan dalam SPT masa PPh kontraktor utama yang kemudian nanti dianggap juga sebagai laporan realisasi. Nah mungkin mengingat waktu kan pajak, mungkin kita sampaikan ya bahwa dalam masa transisi kembali lagi ya, tadi kita sampaikan, kita ulangi bahwa terdapat perbedaan ketentuan ya di PMK 239 tahun 2016 ya dengan PMK 80. Salah satu ketentuan khususnya yang berlaku untuk kontraktor utama yang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan di sini tadi ya, ada 4 langkah. Pertama, daftarkan dulu untuk mendapatkan suket ya sebagai KU. Kemudian ketika akan memulai barang jasa harus mengajukan dulu register master list-nya melalui KL. Kemudian setelah masuk register tadi, maka kontraktor utama dapat mengajukan permohonan mendapatkan SKTD untuk PPN dan surat keterangan penggunaan fasilitas PPh untuk mendapatkan fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, langkah terakhir khusus untuk kontraktor utama untuk kewajiban PPh yang ditanggung pemerintah, maka ada kewajiban pelaporan realisasinya. Ya, kembali lagi untuk SPT tahunan tadi yang objeknya bukan final, bukan objek PPh final, maka dilampirkan di SPT tahunan yang bersangkutan. Sementara untuk yang memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final, pelaporan dilakukan melalui pelaporan oleh KL ya sebagai pemungut walaupun statusnya DTP, dan dilakukan melalui SPT KU sendiri apabila yang diterima adalah bukan berupa uang. Sekali lagi, laporan realisasi wajib dilakukan karena jika tidak, maka pajak-pajak yang harusnya DTP menjadi tidak DTP dan akan dilakukan penagihan. Mungkin itu garis bawah ya. Mungkin untuk terakhir ya, ini untuk laporan realisasi pemanfaatan fasilitas DTP, jadi disampaikan oleh kontraktor utama kepada DJP melalui KPP, yaitu tadi melalui SPT massa maupun SPT tahunan gitu ya. Kemudian dilampirkan dalam SPT PPh kontraktor utama, kemudian dilampiri dengan lembar penghitungan jumlah PPh DTP. Kemudian kapan disampaikannya? Disampaikannya paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT gitu ya Pak. Kemudian juga ada realisasi, kalau misalnya ada atau belum disampaikan atau misalnya ada perubahan begitu ya. Kalau untuk SPT massa berarti akhir masa pajak berikutnya begitu. Apabila SPT tahunan maka diberikan realisasi dapat dilaporkan pada paling lambat akhir bulan November tahun pajak berikutnya. Jadi seharusnya jika ada perubahan kontrak misalnya ya, dananya nambah misalnya, maka juga harus dilakukan perubahan-perubahan seperlunya. Sudah dikasih reaksinya cukup lama ya, 1 tahun begitu. Mungkin ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak? Ya, mungkin saya rasa kembali lagi ini adalah ketentuan baru kan pajak, maka khususnya bagi kontraktor utama jangan segan-segan ya, jika ada yang masih belum jelas bisa menghubungi siapa? Helpdesk KPP Badora di 0811 1330 053, begitu ya Pak ya. Baik. Ya kawan pajak, edukasi perpajakan pembahasan mengenai PMK 80 kami cukupkan sampai di sini. Bagi kawan pajak semuanya jangan lupa follow Instagram KPP Badora di @pajakbadora. Kemudian kalau misalnya menganggap ini bermanfaat untuk teman-temannya, silahkan di-share ya di logo pesawat kertas. Yang di mana itu? Kalau untuk di Instagram ada. Kemudian jangan lupa juga follow YouTube KPP Badora karena di situ juga akan diupload pembahasan-pembahasan PMK terbaru gitu ya Pak ya. Cukup kata, saya Prasida, Syarif,
Kami pamit undur diri, sampai jumpa di acara edukasi perpajakan berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih kawan pajak. Sehat selalu. Amin.